Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sahabat ya, kali ini saya santai ya, sambil saya memberikan informasi seputar zodiak ya. Saya tidak melakukan readingan ya, karena tadi sudah readingan 12 zodiak sahabat ya. Oke ya, sambil santai dulu sahabat. Seperti biasa ya, saya akan rileks sejenak. Begini sobat ya, ini akan memberikan sebuah, bisa dikatakan ya, saling berbagi ya. Untuk masalah zodiak ya, yang terdeteksi adanya suatu penutupan aura ya, memang ada beberapa zodiak ya, memang ada beberapa zodiak itu ya, ketika dilihat secara bulan itu memang ada zodiak itu yang beberapa ya, maksud saya dari 12 zodiak itu memang ada beberapa rawan ya sobatnya. Maksudnya ada beberapa rawan itu dalam arti dari 12 zodiak ini nanti akan ada beberapa zodiak yang memang adanya suatu rawan, adanya suatu kiriman ya, adanya suatu energi tertutup ya. Ketika mungkin adanya pihak orang yang tidak senang sama kita, ataupun orang yang sentimen ya, bisa dikatakan oknum ya, oknum yang jahat mengirim sama kita. Nah disitulah ya, ketika zodiak kita ini terdeteksi adanya suatu kerawanan ya tentang masalah bulan, itu akan mudah masuk ya sobat ya, kira-kira seperti itu ya. Ya intinya biar bisa difahami sobat ya, begini sobat ya, kenapa kok saya mengatakan ada sistem rawan ya dalam hitungan, katakanlah dalam hitungan zodiak ya. Sama ya, seperti istilahnya roda dunia itu berputar ya. Ada kalanya zodiak kita itu di atas, ada kalanya di tengah, ada kalanya di bawah. Nah, yang saya maksud yang di bawah ini ya, ini yang rawan ya. Ketika zodiak kalian terindikasi ataupun terdeteksi masih di atas ataupun di tengah, itu masih cukup aman ya saya rasa ya. Ketika zodiak kita terindikasi adanya suatu penurunan ya, sudah waktunya di bawah. Nah, itulah yang saya maksud rawan ya. Kira-kira seperti itu. Ketika yoga kita di atas ataupun di tengah ya, andai kata pun ada istilahnya kiriman atau apa, itu kemungkinan besar masih masih bisa dikatakan ya rada kuat lah ya, karena adanya suatu bantuan dari energi alam, kan kira-kira seperti itu. Tetapi ketika yoga kita berada di bawah, ya itulah yang membuat istilahnya itu kekuatan energi alam ya, secara alami ini melemah ya. Memang sudah saatnya bisa dikatakan itulah yang namanya ujian. Nah, kira-kira kan seperti itu. Ketika kita mengatakan itulah ujian, ya berarti apa solusinya? Ya bagaimana kita harus bisa berikhtiar, ya berusaha. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Kan kira-kira seperti itu. Ketika sudah terdeteksi ya adanya suatu indikator, adanya suatu kiriman ataupun penutupan aura terhadap diri kita ya, ketika itu dibiarkan ya, itu akan semakin mengakar sobat ya, semakin mengakar ya, itu akan semakin sulit. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak sekali yang konsultasi sama saya itu ketika memang terdeteksi, ya memang saya sarankan ya, saya sarankan karena visi misi saya itu lebih baik saya itu mencegah daripada mengobati ya. Katakanlah ketika ada seseorang yang konsultasi sama saya, terus saya deteksi memang adanya suatu kiriman, dan saya nanti akan bisa tahu, akan bisa merasakan ini sudah mengakar atau belum. Ketika biarpun orang itu terdeteksi adanya suatu kiriman, auranya ditutup, tetapi kalau saya lihat selama saya mengatakan masih mampu ya, masih belum bisa mengakar ya, saya kasih solusi. Ya, kira-kira seperti itu. Memang solusinya kita memakai media. Kira-kira seperti itu sobat. Itu sih yang saya sarankan. Dan ketika sudah saya sarankan, tetapi ya mungkin bisa dikatakan percaya nggak percaya ataupun cuek, ya itu nanti kembalinya silakan dirasakan sendiri. Bukan kira-kira seperti itu. Belum. Jadi juga bisa dikatakan tidak sedikit ya, ketika yang kemarin-kemarin itu konsul ya,
sudah saya sarankan begini-begini, tetapi dia ya mungkin mikir atau apa ya, terus tidak mau melaksanakan media. Terus dapat lama WA saya lagi ya, nangis-nangis, istilahnya minta dibuka aura karena sudah merasakan efeknya ya. Ya dari situlah saya orangnya itu ya saya mohon maaf ya, ketika memang pertama sudah saya deteksi tetapi tidak mau, terus ketika sudah dirasakan sendiri ya pahitnya kehidupan seperti apa ya, terus dapat lama WA minta dibuka aura ya, minta beli media, ya itu tetap saya tidak mau gitu. Itu prinsip saya, daripada saya sendiri yang apa istilahnya itu yang menanggung beban ya, kira-kira seperti itu. Banyak, itu tidak sedikit orang yang nangis-nangis kembali lagi itu banyak seperti itu. Ya itulah ya, itu sharing saya ataupun pengalaman saya ya, biar sahabat di channel Ruang Batin ini bisa memahami, kira-kira seperti itu ya. Bukan masalah harga medianya gitu loh. Ketika memang sudah terindikasi ya, terus tidak mau, terus lama sudah terasa sudah mengakar, dia WA berapapun dibeli ya saya tetap tidak mau gitu. Daripada saya yang menanggung resiko, kira-kira kan seperti itu. Silakan cari yang lain, kan enak tuh sama saya. Kalau saya itu orangnya seperti itu sobat. Maka dari itu visi misi saya itu ya itu lagi kembalinya. Saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ibaratnya itu sebelum mengakar. Nah itu loh. Mumpung masih katakanlah belum mengakar kuat ke dalam diri kita, itu ibaratnya masih bisa dinetralkan, masih bisa dibersihkan ya. Ya seperti itu. Gitu. Dan juga alhamdulillah ya banyak juga yang ibaratnya konsultasi ya, setelah saya kasih tahu dan mereka mau ya alhamdulillah saya bantu untuk pembukaan aura kan gitu, untuk bisa menetralkan katakanlah seperti itu ya. Jika pun banyak ya, saya juga banyak beberapa komentar ya bagaimana cara menghilangkan dan ini dan itu, kan sering kali saya ada nomor WA yaitu nanti admin saya menyampaikan sama saya, karena saya jarang pegang HP ya, ibaratnya saya sudah nggak megang HP, saya pegangkan sama admin saya ya, ketika memang ada yang konsul itu dikasih sama saya gitu loh. Saya gitu ya. Oh ya ini saya hampir lupa ya, memang perlu saya perjelas lagi ya. Ini kalau mulai kemarin ya, mulai yang saya mendeteksi masalah kerezekian itu ya, itu memang saya mendapatkan petunjuk cepat ya. Harap waspada ya untuk zodiak yang kalau menurut saya ya, terserah buat kalian semua mau percaya monggo, nggak percaya juga saya juga nggak masalah kan gitu. Saya hanya sekedar berbagi dan saling mengingatkan. Memang yang rawan ya, ketika saya ritual malam itu memang yang akhir-akhir ini yang rawan itu ada 12 zodiak itu terindikasi ya, 5 zodiak yang rawan kena serangan ya, kena serangan energi orang-orang sentimen ya. Karena apa ya, itu tadi imunitas atau kekebalan tadi ya, memang kalau zodiaknya sudah di bawah ya itu memang bisa dikatakan sulit ya. Imunitas kita ya, kekuatan alami kita itu sudah melemah kan, kira-kira seperti itu ya, bisa dikatakan itulah yang namanya ujian. Tetapi apa, ketika kita berada di bawah ya, terus mendapat ujian, kita kan harus ikhtiar, harus berusaha bagaimana caranya kan seperti itu. Karena jelas ya, nasib seseorang itu tidak akan bisa berubah ketika kita tidak mau merubah sendiri. Tetap ya, dalam hal ini koridornya tetap dalam kita minta sama Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa ya, Gusti Allah ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ini yang terindikasi untuk 5 zodiak ya, yang kelihatannya rawan ya, ataupun imunnya lagi melemah ya, imunitas alaminya lagi melemah dan mudah sekali. Di sini kalau saya rasakan mulai kemarin semenjak saya ritual itu muncul ya. Yang pertama ya, ini adanya zodiak Taurus, ini harap waspada ya. Ini Taurus.
kedua Libra ya, diingat-ingat sobat ya, pertama Taurus, kedua Libra ya, ketika ada Virgo ya, keempat ada Scorpion ya, kelima ini kalau saya deteksi memang ibaratnya apa ya, bisa dibilang ya rada sedikit imunitasnya ya, kekebalannya rada sedikit menurun ya, itu berada di zodiak Cancer, kira-kira seperti itu. Itu yang saya tangkap ya. Selain yang saya sebutkan tadi itu insya Allah masih tahap aman karena tidak muncul petunjuk pada saat saya ritual, kira-kira seperti itu sobatnya. Nah itu yang perlu diwaspadai zodiak yang saya sebut itu biasanya seperti yang saya sebutkan tadi ya, istilahnya ada suatu penurunan dalam siklus roda kehidupan kita ya, itu biasanya berjalan bisa dikatakan sampai 4 bulan sobat, itu bakal baru adanya suatu sistem kenaikan ya, kan seperti itu kalau menurut kepercayaan saya. Memang saya sedang mendalami apa, saya kan sering mengatakan saya mendalami dunia spiritual itu bukan 1 tahun 5 tahun lebih kan seperti itu. Jadi saya mempelajari hal-hal itu juga gitu. Maka dari itu kan tetap saya kembalikan ya, ketika sudah saya sampaikan ya, apapun informasi yang pernah saya pelajari ya, saya bukan katanya tetapi saya mengalami sendiri ya. Apapun yang sudah saya sampaikan ya itu tetap kembali sama sahabat semua di channel Ruang Batin. Intinya percaya tidak percaya ya, bagaimana kalian semua khususnya yang berada di channel Ruang Batin itu dalam menyikapi kan kira-kira seperti itu gitu. Jadi perlu diingat ya, yang rawan tadi ya itu biasanya berjalan selama 4 bulan gitu. Kalau kita biarkan ya kita akan ya silakan dirasakan sendiri kan seperti itu. Nanti bakal adanya kesulitan sobat. Memang seperti itu gitu. Ketika mungkin zodiak yang masih di atas ya, yang tidak saya sebutkan itu mungkin masih aman ya kalau menurut dari reaksi terawangan ataupun dari reaksi ritual saya tidak muncul, itu aman. Yang di atas maupun di tengah itu aman. Ketika mungkin adanya serangan pun saya rasa bisa dikatakan rada kuat ya gitu loh. Jadi imunnya, kekebalannya itu tentang masalah serangan itu kelihatannya rada aman sih gitu loh. Biarpun tidak semua kan seperti itu gitu loh sobat. Nah maka dengan seperti ini ya, dengan saya membuat channel Ruang Batin ini kan semua bisa mendapatkan informasi ya. Ya bisa dikatakan saling berbagi. Memang tujuan saya kan seperti itu, saling berbagi ya, saling berbagi pengetahuan apa yang dulu pernah saya jalankan. Karena saya ini orangnya ya, ketika saya tidak menjalani sendiri, saya tidak mau mengatakan. Kalau hanya sekedar katanya ya nanti nggak ada finishnya, terus ini katanya seperti itu. Saya orangnya tidak mau seperti itu. Saya orangnya fair. Ketika saya sendiri tidak menjalani ataupun tidak merasakan ya saya tidak mau untuk memberikan informasi. Ketika saya sudah menjalani sendiri dan saya sendiri yang merasakan, baru saya berikan informasi. Karena apa? Ya karena dia tidak katanya kan seperti itu. Karena kan banyak ya orang katanya nanti nggak ada jebusnya kan gitu. Terus aja katanya. Itu ya. Kalau di saya memang saya selalu berbagi informasi itu lebih bisa dikatakan lebih real. Itu memang yang saya jalani sendiri, memang yang saya ketahui sendiri, dan informasi itu bukan hanya katanya gitu. Jadi harap waspada sekali lagi untuk zodiak yang sudah saya sebutkan ya. Ketika mungkin kalian bisa dikatakan contoh ya, kalian mendapatkan suatu kiriman ataupun yang saya deteksi adanya suatu penutupannya. Ketika kalian memohon hajat ya, sholat ya, ataupun sesuai agamanya masing-masing lah, sesuai kepercayaannya. Ketika kalian ada pendekatan sama Sang Maha Pencipta ya, katakanlah Tuhan kita masing-masing ya, karena ini istilahnya itu majemuk ya, luas ya.
katakanlah kita ada suatu pendekatan sama Sang Maha Kuasa, terus kita memohon agar bisa netral ya, intinya kan seperti itu. Nah, Sang Maha Kuasa ini bisa saja memberikan itu sebagai apa ya, teguran, kode-kode ketika mungkin kalian adanya sesuatu keganjilan. Nah, itulah yang harus kalian sikapi sobat ya, itulah yang harus kalian pahami. Kalian kan minta petunjuk ya agar bisa bersih. Nah, ketika Sang Maha Kuasa itu memberikan petunjuk lah, kalian harus ikhtiar. Nah, kira-kira seperti itu. Itu namanya kode. Ketika kita sudah merasakan, kita mengabaikan, saya nggak mau percaya ini, ya nanti rasa apa? Ya nanti kita rasakan sendiri. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dipahami sobat ya. Hanya ini selingan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Apalagi ketika saya ada salah menyampaikan ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tinggal siap. Mohon maaf ya sekali lagi jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.